Hadis sahih riwayat Imam Muslim an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis riwayat saking Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib, Bapak sekalian, satu masih sepupunipun Kanjeng Nabi SAW. Sepupu anak paman Kanjeng Nabi Ali bin Abi Thalib, anaknya Abu Thalib. Abu Thalib pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan paman Nabi niku warni-warni. Ada yang sangat sengit, permusuhannya sangat sengit dumateng Kanjeng Nabi, itu Abu Lahab. Sampai Allah turunkan surat Al-Lahab, itu laknat kepada Abu Lahab. Yang kedua, paman Nabi yang masuk Islam dan Islamnya sangat bagus, yaitu diantaranya Hamzah bin Abdul Muthalib, lajeng Abbas bin Abdul Muthalib. Lajeng paman Nabi yang kafir, tidak masuk Islam, tapi sangat bagus kepada Nabi SAW, yaitu Abu Thalib. Kebaikan Abu Thalib yang sangat luar biasa dumateng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalian, dikarenakan Abu Thalib tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kebaikan Abu Thalib yang sangat banyak itu la yang boten manfaat. Sehingga kebaikan-kebaikan itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah Ta'ala kalau tidak didasarkan, tidak ditegakkan di atas pondasi iman. Sehingga ampun ngantos onten ini slogan sing penting dadi wong apik. Sing penting dadi wong apik, rajil bapan rapopo sing penting apik. Orang nganggo Islam rapopo sing penting apik. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan kalau yang melontarkan ini orang yang mengaku dirinya Muslim. Rumus si penting dados tiang apik niku kalau tanpa agama niku penyesatan. Zaman jahiliyah niku onten tiang naminipun Ibnu Jud'an, tiang ingkang kemuliaan hatinya dalam masalah memuliakan tamu, nyuguh tamu, niku dipun gambaraken sampai mangkoknya saja harus diambil diraih kanthi menek ondo naik tangga. Saking dhuwuripun tumpukan mangkok. Nyah-nyoh alias blobok. Kalau soal kedermawanannya ibaratnya nggak ada lawan. Kalau soal cita-cita orang yang dermawan, itulah Ibnu Jud'an. Tapi kata Nabi, Ibnu Jud'an sama sekali tidak masuk surga. Kenapa? Karena dia kebaikannya tidak berlandaskan tauhid. Termasuk diantaranya Abu Thalib. Yang kalau bicara tentang kemuliaan atau kebaikan Abu Thalib, Mas kalian, Abu Thalib itu ibaratnya pun dados bemper pertama, dados bemperipun dakwah Rasulullah SAW yang statusnya Nabi keponakan Abu Thalib. Pembelaan Abu Thalib, orang-orang kafir Quraisy segan, itu karena ada Abu Thalib. Sampai beberapa kali mereka melakukan lobby-lobby kepada Abu Thalib untuk bisa membereskan Rasulullah SAW. Tapi keberadaan Abu Thalib ibaratnya tembok penghalang bagi mereka. Sampai wafatipun Abu Thalib mboten purun mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Sehingga di ujung kematiannya Nabi tasih bersemangat untuk menuntun Abu Thalib mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi saat menjelang kematiannya ini juga waktu itu di situ ada Abu Jahal dan temannya Abdullah bin Abi Umayyah. Setiap Nabi nuntunakan ya ammi qul la ilaha illallah, wa ucapkan kalimat la ilaha illallah kalimatun uhaju biha indallah, kalimat yang akan aku jadikan hujah alasan kelak untuk membela engkau di sisi Allah Ta'ala. Abu Jahal langsung memotong, menyela dengan kalimat ya Abu Thalib atarghabu an milati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu benci dengan agama kakek moyangmu Abdul Muttalib? Nabi ulangi yang kedua, Abu Jahal ulangi yang kedua lagi sampai Abu Thalib meninggal dalam keadaan enggan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga ditegaskan Nabi Abu Thalib berada di posisi neraka, tapi neraka yang paling ringan adabnya, ning nyun ngapunten, saenteng-entengipun adab jahanam, kedua kedalaman kakinya kesulut api jahanam, utakipun mendidih otaknya. Mas sekalian, Ali niku satu sepupunya Kanjeng Nabi. Nomor kali anak yang masuk Islam pertama kali dari kalangan anak-anak, yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib itu termasuk ini menantunipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalifah yang menjadi menantunya Nabi itu satu Utsman bin Affan. Bahkan Utsman bin Affan niku digelari dengan Dzunurain, pemilik dua cahaya, karena beliau menikahi dua putri Nabi. Mboten didobel, menikah pertama istrinya wafat, kemudian menikah yang kedua, nikah lagi dengan putri Nabi yang lainnya, sehingga digelari dengan Dzunurain, sebab mengumpulkan dua orang yang masih mahram niku mboten pareng, nggak boleh. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib itu Ali bin Abi Thalib itu menantu Nabi, yaitu angsal Fatimah. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, Ali bin Abi Thalib itu khalifahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Khulafaur Rasyidin. Dan Ali bin Abi Thalib ini terbunuhnya dibunuh oleh seorang Khawarij Ibnu Muljam. Khawarij itu di antara sekte atau kelompok kaum muslimin yang mengkafirkan Ali dan Muawiyah dan para sahabat yang sejalan dengan Ali dan Muawiyah. Sehingga pemikiran Khawarij sampai sekarang terus terwariskan, di antaranya adalah mereka yang sangat gampang mengkafirkan kaum muslimin. Ini adalah termasuk pemikiran Khawarij. Kelompok yang memiliki semangat untuk selalu melakukan penentangan terhadap penguasa. Sekalian, ini sekilas Ali bin Abi Thalib. Hadatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Nabi SAW mengatakan kepadaku tentang 4 perkara. La'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa la'anallahu man awa muhditsan au muhdatsan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kriminal, pelaku kejahatan, atau melindungi ahlul bid'ah. Wa la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Laknat Allah terhadap orang yang mereka merubah patok tanah atau tanda-tanda bumi. Sekalian,
Di antara yang diriwayatkan Ali dari Rasulullah SAW adalah apa yang Nabi katakan kepada Ali bin Abi Thalib, ada 4 kelompok yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Bilangan 4, biarba'i kalimat. 4 kelompok yang dilaknat Allah bukan berarti ingkang dipun laknat Allah hanya 4 kelompok ini. Niku namung sekedar metode pengajaran, menyebutkan bilangan, dan itu Nabi sering supaya cepat ingat 3, 5, 4. Umpamanya salasun, Nabi sebutkan salasun. Ada 3 kelompok yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Khamsun, ada 5 perkara yang kalau menimpa kalian, aku berlindung kepada Allah dari 5 perkara itu. Sab'atun, ada 7 kelompok yang akan dilindungi Allah di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Ta'ala. Termasuk diantaranya biarba'i kalimatin, 4 perkara. Ini adalah metode pengajaran. Mereka dipun sebatakan bilangan itu cepat nyantol. 3, 7, 5. Kenapa itu metode pengajaran? Ya, sebab yang dilaknat Allah niku mboten namung sekawan. Ingkang dipun laknat Allah niku kuatah macam-macam. Di antaranya 4 kelompok ini. Laknat, Bapak sekalian, lawan dari rahmat. Laknat itu rahmat dari rahmat. Orang yang dilaknat ataupun orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Orang yang dijauhkan rahmat Allah Ta'ala. Orang yang dirahmati Allah itu ingkang kados pundi. Di antaranya dijelaskan para ulama, orang yang dirahmati Allah itu, dia dosanya masa lalu diampunkan Allah Ta'ala. Yang sekarang dia diberi taufik oleh Allah, amalannya mencocoki dengan syariat agama. Yang akan datang, dia dijaga oleh Allah dari ketergelinciran. Nah, itu adalah orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka adalah orang yang masa lalunya diampunkan Allah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hatinya untuk melakukan amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa masa lalunya. Apa itu penggugur dosa? Di antaranya tauhid, kemudian istighfar, memperbanyak amal saleh. Ini adalah penggugur dosa. Sehingga orang yang Allah rahmati, Allah gerakkan hatinya untuk memiliki semangat banyak beristighfar, banyak beramal saleh. Kemudian dia betul-betul menjaga tauhidnya. Yang sekarang dia diberikan taufik Allah sehingga amalannya mencocoki dengan syariat. Orang seperti ini, orang tidak akan mencocoki amalnya dengan tuntunan agami kecuali dia semangat belajar agama. Sehingga amal-amalnya mencocoki dengan ajaran agama. Yang ketiga, yang akan datang dia dijaga Allah dari ketergelinciran. Dan dijaga Allah niku buah dari dia menjaga agama Allah Ta'ala. Nabi katakan pada Ibn Abbas, ya gulam ihfadhillaha yahfadka. Nah, jagalah agama Allah, Allah akan menjaga engkau. Jagalah agama Allah, jagalah perintah-perintah agama, perintahnya laksanakan, larangannya hindari. Kalau kamu menjaga agama Allah, Allah akan menjaga Anda dari berbagai ketergelinciran. Kemudian, Bapak sekalian, apa di antara perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala? 1. La'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang melakukan penyembelihan yang ditujukan untuk selain Allah. Ini perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan masuknya adalah perbuatan
syirik. Ini kemusyrikan. 4 perkara yang Nabi sebutkan ini termasuk dosa-dosa besar, dan Nabi menjadikan syirik dosa besar yang pertama karena memang syirik akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, bahkan kezaliman yang paling zalim, dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah kalau sampai matinya tidak bertaubat atau belum bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dosa yang akan membuat seluruh gunung kebaikan itu jugruk, menjadi tidak bermanfaat, hancur. Sehingga syirik itu kados lindu. Kita membangun kebaikan-kebaikan kayak istana megah atau gunung-gunung kebaikan yang sangat tinggi menjulang banyak. Tapi kalau kita melakukan perbuatan syirik kados lindunya yang menggugurkan, meruntuhkan bangunan-bangunan hebat, atau kayak nuklir yang meluluh lantakkan, yaitu bangunan atau gunung-gunung kebaikan. Ini perkara pertama yang dilaknat oleh Allah, penyembelihan yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sanajan nyuwun ngapunten, yang dipersembahkan untuk selain Allah itu barang yang remeh. Barang yang remeh. Nanti riwayat berikutnya insya Allah akan disebutkan, walaupun hanya seekor lalat. Sehingga sajen-sajen niku tidak dilihat dari kualitas sajennya, ndas kebu atau ndas sapi. Walaupun sajen itu hanya dengan seekor lalat, itu akan bisa menjadikan dia masuk ke dalam neraka, karena itu adalah kesyirikan. Walaupun hanya dengan seekor lalat. Yang dilihat bukan seekor lalatnya, tapi yang dilihat adalah kesyirikan yang ada di dalam hatinya dengan mempersembahkan, ini walaupun sangat remeh seperti seekor lalat kolowau. Yang kedua, wala'anallahu man la'ana walidayh. Dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Sekalian, kebahagiaan orang tua niku menawi kagungan anak putra soleh ingkang ngertos agami. Karena Islam mendudukkan kedudukan orang tua sangat tinggi. Kebaikan setelah bertauhid itu adalah berbakti kepada kedua orang tua, kata singkang nanti kita aturakan. Berkaitan dengan ucapan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan katakan kepada kedua orang tuamu qaulan kariman. Ini perkataan yang karim, perkataan yang baik, yang penuh dengan pemuliaan dan penghormatan. Wala taqul lauma ufin maulatan harhuma. Dan jangan kamu ucapkan kalimat uf. Kalimat uf niku kalimat jelek ingkang tingkatanipun niku paling ringan. Ungkapan jelek yang paling ringan. Nek Jawa niku kata warni-warni ungkapanipun nyuwun ngapunten. Dahar niku wonten ungkapan sing paling kuasar sampai ungkapan ingkang halus. Mboten saged disebut bataken. Pun ngertos. Ungkapan yang paling ringan, nilai keburukannya itu enggak boleh kita ungkapkan pada orang tua. Sehingga kalimat uf sering para ulama ini terjemahkan dengan istilah ungkapan yang paling ringan tingkat kejelekannya enggak boleh kita ucapkan untuk orang tua. Sanajan nyuwun ngapunten, manaipun nembe ndongkol bededek, kadang-kadang wonten tiyang sepuh ingkang ndadosaken bededek, wanyel, ndongkol. Tapi anak tidak boleh dia kemudian mengeluarkan kalimat-kalimat yang yaitu merupakan bentuk kedurhakaan pada orang tua, kalimat-kalimat bantan, kalimat uf, kalimat yang jelek walaupun tingkatannya dianggap yaitu ringan. Apalagi walatan haruma, apalagi sampai bentak-bentak kepada orang tua, itu sangat tidak diperbolehkan.
Mas kalian lihat berbaktinya anak-anak para sahabat atau para salaf. Mereka pernah diantaranya, ya ini ada seorang yang mereka sedang menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Lalu ketemu sahabat Ibnu Umar. Wahai Ibnu Umar, apakah aku sudah membalas kebaikan orang tuaku? Kata Ibnu Umar, belum. Bahkan walaupun hanya sak ngedenan ketika melahirkan, kamu belum membalas kebaikan orang tua kamu. Tetapi kamu sudah berbuat baik kepada orang tua kamu. Mas kalian, ada anak ketika ada kalajengking, kemudian kalajengkingnya masuk ke lubang, tangan dia masukkan ke lubang itu bukan karena nggak tahu resikonya dientuk. Tapi kalau dia dientuk, maka orang tuanya sudah aman dari ancaman kekentup kalajengking. Ada lagi anak yang mereka ini kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua. Setiap pulang selalu membawa peran air susu yang diberikan untuk orang tuanya. Satu saat dia terlambat, seorang tuanya sudah tertidur, maka dia tetap itu pegangi susu, dia tunggu orang tuanya sampai bangun walaupun keluarganya malam itu merengek-rengek karena dia tidak ingin yaitu membelakangkan orang tuanya, ingin mengedepankan orang tuanya. Mas kalian, Islam sangat mengajarkan pemuliaan terhadap orang tua. Bahkan seandainya orang tua kita itu nyungapunten kafir musyrik, bahkan kemudian memerintah paksa kita melakukan kesyirikan atau kekafiran. Apa yang diajarkan oleh Allah? Soal perintah dia untuk musyrik, jangan kamu taati. Jangan kamu taati. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah kamu bergaul dengan baik kepada orang tua kamu, tetaplah gauli dengan baik, tetaplah servis, layani, bantu apa yang menjadi kebutuhannya. Sehingga dalam hal ucapan, terus sekalian, Islam mengajarkan ucapan yang terbaik dan jangan sampai memiliki ucapan walaupun itu keburukan yang paling ringan. Dalam masalah tindakan, apa kata Allah? Wahfid janahaka. Ini rendahkan sayapmu kepada kedua orang tuamu minar rahmah karena kasih sayang. Yang ngapunten, walaupun seandainya Bapak sekalian sampun dados jenderal bintang paling pol niku. Bintang 7 atau bintang 9, bintang 5 moncer, dan orang tuanya kampungan, desa kluthuk, dia tetap harus memiliki rasa hormat, ini merendahkan diri di hadapan kedua orang tuanya. Ada seorang ulama yang sudah tenar dan ini muridnya banyak, sedang mengajar di majelis ilmu. Lalu ibunya memanggil, Fulan, pakanono pitik. Dia langsung hentikan majelisnya dan kemudian dia yaitu memenuhi apa yang diminta oleh sang ibu. Bapak sekalian, ini adalah apa yang ada pada contoh, yaitu para salaf. Bagaimana mereka memiliki bakti ini kepada kedua orang tua. Maka Allah melaknat anak yang mereka sampai melaknat orang tua. Zaman saat ini bahkan anak-anak nyelangkrak kepada orang tua, malah kasus-kasus ada anak yang menggugat orang tua diseret ke pengadilan. Ini adalah anak-anak yang durhaka dan tidak tahu tentang ini kemuliaan orang tua.
Padahal kalau soal harta, Allah katakan, Nabi katakan, anta wa maluka li abik. Kamu dan harta kamu itu milik orang tua kamu. Kamu dan harta kamu itu milik orang tua kamu. Sehingga seorang muslim hendaknya semakin ngertos agami, semakin letakkan baktinya kepada orang tua. Dan Islam mengajarkan orang tua kamu itu ini babul jannah, ausatu babil jannah. Orang tua kamu itu pintu tengahnya surga. Kalau kamu pengen menyanyiakan surga, silahkan siasakan orang tua kamu. Kalau kamu pengen surga, maka muliakan orang tua kamu. Yang ketiga, wala'anallahu man awa muhditan. Allah melaknat orang yang membela para penjahat kriminal. Sudah tahu persis dia penjahat, lalu dia bela mati-matian menjadi pengacaranya penjahat untuk membela kejahatannya biar terbebas dari jeratan hukum. Ini termasuk dilaknat oleh Allah Ta'ala atau melindungi penjahat untuk dia bisa aman dari kejahatannya. Ini termasuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau muhdatan, para membaca muhdatan, yaitu laknat Allah juga, yaitu kepada orang yang melindungi bid'ah, pelaku bid'ah, sehingga seorang muslim tidak boleh dia ikut menyemarakkan amal-amal bid'ah, atau juga yaitu memuliakan ahlul bid'ah, karena bid'ah itu adalah penentangan terhadap syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala'anallahu man ghayyara manaral ardi. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang merubah tanda bumi, patok tanah. Nabi katakan, barang siapa manik tata'a shibran minal ardi, barang siapa yang dia mengambil sejengkal tanah, akan dikalungkan 7 bumi kelak di akhirat. Sehingga ngelar patok, umpamanya patok tanya dia robah, dia lar, nawasan aja namung sakilan, sejengkal, maka ini akan menjadi masalah besar kelak di hari kiamat. Pemalih ganti sertifikat, sehingga penjahat tanah ini hendaknya dia mengingat bahwasanya besok yang dia serobot dari tanah orang itu akan dikalungkan kepada dia sampai 7 lapis bumi. Dan juga para ulama menjelaskan ini termasuk bahwasanya kalau kita punya tanah, arah ke atas dan arah ke bawah itu hak dia. Nggak boleh orang lain mendolimi haknya orang yang punya tanah tersebut. Umpamanya buat bangunan, kemudian atapnya jelorok atau dia atap atasnya jelorok ke wilayah yaitu tanahnya orang. Ini termasuk kezaliman. Atau ke bawah dia membuat yang kemudian nyogok batas tanahnya orang. Ini juga termasuk kezaliman. Termasuk juga kalau kita tanam-tanam tidak boleh tanaman kita itu menjulur kepada tempatnya orang. Kalau ada tanaman kita menjulur ke tempat orang sudah bukan hak kita lagi, yang julur ke tempatnya orang itu adalah haknya orang. Sehingga yang gini-gini termasuk diperhatikan di dalam Islam, jangan sampai kemudian orang terganggu dengan apa yang kita miliki atau kita lakukan. Kaidah umumnya, terus kalian, la dharara wa la dhirara. Seorang muslim itu tidak boleh menimbulkan madarat baik yang berkaitan dengan pribadi maupun orang lain. Melakukan hal-hal yang membahayakan diri nggak boleh. Apalagi yang berkaitan dengan membahayakan orang lain. Sehingga termasuk yang ngapunten ya-yaan,
naik kendaraan, mengendarai kendaraannya yang bisa membahayakan orang lain, niki termasuk tidak, ini diperbolehkan. Dan segala macam yang sifatnya kemudian mengganggu tetangga, kagungan motor, kenal potih, bodong apa? Kenal potih selongsongani sehingga membuat tetangga terganggu, wer ngabatan karuan. Ini termasuk mengganggu tetangga. Atau saluran-saluran selokan, comberan-comberan yang bisa mengganggu tetangga. Ini semuanya termasuk yang tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Termasuk ghayyara manaral ardi, sekalian, itu ngerubah ngerubah tanda arah. Arah Purwokerto ngulon, Solo ngetan, diputer. Orang yang mereka asing dan hanya mengandalkan petunjuk arah sakit tersesat dengan ini usilnya tangan orang tadi merubah ini tanda-tanda arah. Ini termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pembahasan yang paling pokok di sini nomor setunggal yaitu Allah melaknat orang yang menyembah, orang yang menyembelih yang diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini faedahipun satu, bahwa menyembelih yang dipersembahkan untuk selain Allah itu adalah haram dengan keharaman yang sangat besar karena masuknya adalah syirik, dan syirik adalah dosa besar yang paling besar. Yang kedua, bahwa menyembelih itu adalah ibadah. Dan ibadah itu kalau dipalingkan kepada selain Allah itu menjadi syirik. Mau nyembelih itu enten sembelian ibadah, enten sembelian pemuliaan, ada sembelian ya ini bersenang-senang, mubah. Sembelian ibadah ini yang kalau dipersembahkan pada selain Allah itu menjadi musyrik. Sembelian pemuliaan itu seperti memuliakan tamu, nyembelih niki sunnah. Kemudian menyembelih untuk senang-senang mubah itu seperti untuk membelih untuk makan-makan, makan kambing, makan ayam, atau nyembelih yang mubah untuk dagang, dia beli ayam, potong ayam karena untuk perdagangan. Yang dibicarakan adalah penyembelihan yang dilakukan untuk taqarruban, pendekatan kepada selain Allah Ta'ala. Haramnya melaknat orang tua. Langsung atau enggak langsung? Langsung itu ya langsung diandamperat orang tua, termasuk meninggikan suara kepada orang tua niku mboten dipun keparengaken. Sekalian, dan bahkan dalam agama kita niku orang tua semakin tua bangka, semakin tua niku semakin kita harus memiliki sifatur rahmah. Sebab tiang sepuh niku tambah sepuh, tambah kesinggungan dan perasaannya tambah lembut, tambah halus. Nek zaman tiang sepuh tesih kokok, tesih kuat, tesih gotot, tesih ya ini gagah, niku kadang-kadang putra takut karena orang tua masih kuat. Nah, ketika orang tua sudah mulai melemah tenaganya, melemah segala-galanya, termasuk sudah nggak produktif lagi, pun pensiun, pun boten ngasilaken nopo-nopo. Justru saat yang seperti ini, anak tertuntut untuk lebih berbakti kepada ini kedua orang tua. Tidak boleh dia melakukan kedurakan, laknat orang tua langsung atau enggak langsung. Enggak langsung niku, kita melaknat orang tuanya orang lain, teman umpamanya, tahu-tahu temannya melaknat orang tua kita. Ini enggak boleh. Kita mencaci maki orang tuanya orang lain, lalu dia mencaci maki orang tua kita. Ini enggak boleh. Ini namanya kita seperti mencaci maki atau melaknat orang tua kita sendiri. Kemudian haramnya menolong orang yang atau menolong para penjahat, melindungi para penjahat. Dan tidak boleh atau haramnya orang ridho terhadap bid'ah-bid'ah yang tersebar. Karena Islam sudah sempurna, sudah kita dicukupkan dengan Islam, ampun kreatif dalam masalah agama, artinya beragama itu kedah ngagem tuntunan, boten sakarepipun piyambak. Kemudian
Yang kelima, haramnya merubah tanda-tanda bumi, diajukan, dirubah-rubah untuk mendolimi miliknya orang. Yang keenam, yaitu bolehnya kita melaknat perbuatan kefasikan secara umum. Ini telaknat orang yang durhaka, telaknat orang yang merubah tanda bumi, patok tanah. Tapi kalau laknat ta'in, sekalian, buat tenang. Ada orang itu durhaka orang tua, terus kita bilang kamu terlaknat, itu tidak boleh. Tapi sifatnya melaknat umum. Kalau orang yang kita lihat ada orang durhaka, maka kita nasihati kepada dia, kamu jangan gitu. Khawatir kami itu masuk orang yang dilaknat oleh Allah, karena yaitu Nabi mengatakan begini. Terus benten antara menjelaskan secara umum dengan mentakyin orang. Termasuk kalau kita menjelaskan, barang siapa melakukan perbuatan ini dia musyrik, dia kafir, keluar dari Islam. Barang siapa perbuatan seperti ini keluar dari Islam. Tapi kalau kita mendapatkan orang yang melakukan perbuatan itu, yang asalnya dia muslim, tidak boleh kita serta-merta mengkafirkan, karena untuk mengkafirkan person, niku urusanipun ruwet. Banyak, harus persyaratannya harus lengkap, hilangnya penghalang-penghalang, sehingga tidak gampang-gampang mengkafirkan orang. Tapi kalau kita menerangkan sifatnya pun penjelasan global, penjelasan lepas, gak berkaitan dengan person tertentu, maka kita menjelaskan apa adanya. Tapi kalau berkaitan dengan person, niku benten malih urusanipun. Kemudian yang terakhir, An-Tariq Ibni Syihab, anna Rasulullah SAW qala, dari Tariq bin Syihab, bahwa Nabi SAW bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dubabin wa dakhalan nar rajulun fi dubabin. Ada orang masuk surga gara-gara seekor lalat, ada orang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Sekalian, urusan surga dan neraka niku urusan yang sangat besar. Sangat besar. Tapi kok ada orang yang mereka masuk surga hanya gara-gara lalat atau masuk neraka gara-gara lalat? Yang dilihat bukan lalatnya, tapi yang dilihat adalah perbuatan berkaitan dengan lalat itu. Sampai sahabat pun heran, wa kaifa dzalika ya Rasulullah, kok saged ngoten Kanjeng Nabi, ceritanipun pripun? Qol, kata Nabi SAW, marrajulani ala qaumin, ada dua orang yang melewati suatu kaum, lahum sonamun, kaum ini kaum yang punya berhala, musyrik, punya sembahan berhala, la yujawisuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an, tidak boleh orang lewat di situ sampai dia melakukan sesajen. Qalu, mereka mengatakan li ahadima, kepada dua orang tersebut, salah seorang di antara keduanya, qarrib, Pak, nek panjenengan badhe lewat mriki kedah sesajen. Lalu salah seorang di antara keduanya mengatakan, laisa indi syai'un uqarribu, kula mboten gadah napa-napa sing badhe kula kurbanaken, kula sajikan, kula sajenaken. Saya enggak punya apa-apa untuk sesajen. Kata satpam penjaganya itu, qarib walau dubaban, monggo panjenengan sajen sanajan ngagem lalat, silakan sesajen walaupun dengan seekor lalat. Faqarraba dubaban, dia pun sesajen walaupun dengan seekor lalat. Fakhallau sabilahum, dia pun bisa lewat kampung tersebut, tapi karena Nabi pada halana dia masuk neraka. Bukan karena seekor lalatnya, tapi dia telah musyrik. Dia telah musyrik dengan sesajen seekor lalat. Sekalian, ini termasuk lagi. Terkadang orang terjatuh dalam perbuatan syirik dan dia tidak merasa, tidak sadar bahwa itu adalah perbuatan syirik yang bisa masuk dengan neraka. Ini penting pun kita belajar ilmu ngawas, mana perbuatan yang membahayakan agama ini pun
sehingga tahu mana yang dihindari, mana yang harus ini boleh dia lakukan. Sehingga itu termasuk bagian kesyirikan. Sangat remeh sekalipun, hanya saja lalap, itu bisa mengantarkan dia ke dalam neraka. Waqalul akhar, dan mengatakan pada yang satunya lagi, Pak, saya pilihan ini saja. Oh, yang satu mengatakan pun ngaji, pun modern tauhid, pun paham. Ma kuntu liqarriba li ahadin syai'an dunallah. Saya tidak akan mau saja berkorban yang dipersembahkan untuk selain Allah. Sekalian, ini termasuk tuntunan. Sangat kita terus presiden utai ngantos tingkat RT dan urusan syirik itu kita tidak boleh terlibat. Kita tidak boleh terlibat. Tidak boleh kita ini terlibat di dalam acara kesyirikan kelompok. Dan tidak boleh merestui. Tidak boleh merestui ini kesyirikan. Maka fadarakumullah, dia pun dipenggal lehernya. Ini artinya bahwa kadang-kadang mempertahankan kebenaran itu, bersikap di atas kebenaran itu terkadang akan membawa resiko. Risikonya dari yang dianggap ringan sampai yang berat. Ada yang karena urusan kebenaran diencepi kalian mengencep sehingga menyempit tangan. Ada urusan kebenaran kemudian dikucilkan oleh ini orang-orang. Ada urusan kebenaran kemudian diancam sampai kemudian terjadinya pembunuhan tidaklah ini diantaranya berkaitan urusan kebenaran. Seperti para Nabiullah alaihissalam, mereka dimusuhi oleh para musuhnya. Musa dimusuhi Fir'aun, Ibrahim dimusuhi Namrud, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dimusuhi Abu Jahal, Abu Lahab. Itu bukan karena ngrogoti kekuasaan, bukan karena ngrogoti harta, bukan karena mengancam ini kekuasaan kejabatan mereka, tapi urusannya adalah urusan akidah, urusan yang berkaitan dengan prinsip di atas hak. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu kalau urusan jabatan, urusan harta, urusan kenikmatan itu ditawarkan kepada Nabi Muhammad. Tujuan dakwahmu itu kamu itu cari kekuasaan. Kamu tak jadikan orang nomor satu di Quraisy. Biarkan semuanya taat kepada kamu. Kalau kamu itu dengan dakwahmu itu yang kamu cari itu adalah harta, tak kumpulkan hartanya orang Quraisy biar kamu jadi orang paling sugih. Kalau yang kamu cari itu perempuan, tak carikan yang paling kamu sukai mana, silakan ambil. Apa kata Nabi? Di antara jawaban Rasulullah yang sangat terkenal dan segala macam tawaran-tawaran mereka, lawadatu syamsa fi yamini wal qamaru fi shimali ala an atruka hadzal amra la atruku. Seandainya mereka itu bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, oh saya tidak merasa aku meninggalkan urusan dakwah tauhid ini, aku tidak akan tinggalkan sampai Allah menghancurkan aku karena dakwah atau Allah menolong aku dengan dakwah. Ini prinsip. Sehingga dakwah Islam itu bukan untuk meraih kekuasaan, bukan untuk meraih harta, bukan untuk meraih ketenangan, tapi menyebarkan agama Allah agar manusia-manusia itu menjadi hamba Allah yang beradab dengan Allah, yang tahu diri dengan Allah, apa yang mesti mereka lakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau dakwah kita targetnya kekuasaan, handphone cekel, kalau sudah dapat itu nanti dia nggak berdakwah lagi. Kalau dakwahnya usahanya karena harta, handphone asal bondong, itu kan dakwah lagi. Nah, dia nggak dakwah karena nggak dapat, ngincar kursi nggak dapat, akhirnya malas dakwah. Karena dia ingin sugih dengan dakwahnya nggak dapat, jadi akhirnya malas dakwah. Ini kalau motivasinya dakwah itu kekuasaan, atau harta, atau semisalnya. Tapi kalau motivasi dalam dakwah itu adalah lillah, karena Allah yang akan mencukupi segala-galanya, dan Allah itu pasti dia dapatkan apa yang dia inginkan, sehingga dia tidak akan pernah surut di dalam dakwahnya sampai dianya mati. Waktu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Allah sampai kamu mengalami kematian. Sekalian, ini yang kita terangkan, ini manfaat. Dengan demikian, penyembelihan untuk selain Allah, maka sudah selesai. Insyaallah nanti tidak itu lain ba'ulillah dimakani di taufiq walillah, tidak boleh dilakukan penyembelihan karena Allah, tapi dilakukan di tempat yang biasa dilakukan perbuatan syirik. Maka kan memiliki manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Maka kan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.